Ya bisa. Oke, saya sebagai kader fasilitator forum anak desa Pelat. Dulu saya sebagai TKW. Dulu juga saya sebagai guru honorer selama 8 tahun. Setelah itu untuk mengisi waktu luang saya setelah saya pulang dari TKW. Pulang dari TKW itu ini untuk mengisi peluang saya waktu luang itu, makanya saya ingin memenuhi apa menjadi hak-hak anak di desa Pelat, karena dulu karena kita tahu sekarang perurusan itu segala hal macam karena sulit ya, kadang-kadang ada orang tua juga yang tidak bisa mengurus terutama akte kakak anak-anak. Itu sih yang menjadi motivasi saya, karena kalau kita lihat di dalam desa kita ini karena ini desa terlalu besar juga, kasihan saya lihat anak-anak terlantar juga. Itu sih yang menjadi motivasi saya, kasihan, ada rasa kasihan, ada rasa simpati kepada anak-anak desa Pelat. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Itu apa aja hak-hak kerentanan yang ditemukan di lapangan? Itu sih kayak kemarin ya, dan ini bisa saya katakan secara real, ada anak di sini, ada 4 orang anak di sini yang bisa dibilang mereka terlantar ya. Kenapa saya bilang mereka terlantar? Ada orang tua, tapi mereka itu orang tuanya pergi merantau. Terus Pak, mungkin secara tidak langsung karena pernah saya kasih sekali, terus mereka anak-anak ini hampir setiap hari ke rumah pagi-pagi dan nunggu. Ketika saya sudah dikasih, mereka pergi gitu. Itu sih yang membuat saya kasihan sama anak-anak yang ada di sini gitu. Siapa mereka itu? Punya orang tua enggak? Punya, cuman mereka orang tuanya itu di perantauan, dua-duanya di perantauan. Mereka itu tinggal sama neneknya. Ya sama, sudah sih pernah saya kasih solusi untuk taruh di sama Ibu Atul kemarin saya punya solusi untuk taruh di namanya itu Pak? Anti
bukan panti asuhan. Tapi neneknya enggak kan jauh cara. Walaupun kita makan sedikit di sini, penting kita bersama. Itu kata neneknya kemarin gitu. Neneknya yang tidak ikhlas berarti ya? Iya, dibilang ikhlas, mungkin ikhlas apa? Kayak gitu. Maksudnya neneknya tidak ikhlas untuk mengajak anaknya ke panti? Oh, enggak ikhlas, beliau enggak ikhlas. Udah saya tanya. Terus nih kemarin kan ada anaknya 7 yang ini yang paling kecil. Anak ini kan belum masuk ke dalam kakak. Jadi kemarin sudah saya urus dari kakak kayaknya sama anak yang kembar kan, mereka ini kan ada 4 orang. Yang satu ini mau masuk SMP, terus yang duanya kembar kelas 2 SD, terus yang satunya masih TK. Kita bayangkan Bapak, dia itu bisa dibilang anak-anak itu berkeliaran di sini gitu Bapak. Apa masalah yang mereka hadapi? Ya ekonomi. Itu sih. Ya kalau kita lihat si nenek ini yang berjuang mencari ya, makan. Terus katanya juga dari ibunya yang ada di sana enggak ngirim ke situ gitu. Enggak ngirim nih, enggak kasih uang gitu. Jadi mereka ini bisa dibilang dari kasihan orang mungkin hidupnya gitu. Udah berapa tahun ditinggal sama orang? Ada 2 tahun, kalau bapaknya belum nyampe 1 tahun. Bapaknya menyusul ibunya? Ya, bapaknya menyusul ibunya, tapi tujuan. beda negara mereka. Sebenarnya bapaknya itu di sini di Indonesia, tapi di Kalimantan. Kalau ibunya di Malaysia. Cuma dua-duanya belum ada yang mengirim? Belum ada. Terus kasihan. Terus kalau saya duduk di sana Bapak di kantor desa, kalau pas ada saya pasti dia datang itu anak-anak itu. Nah, karena ditaruh ada saya. Nah, pasti kena maaf ya. Saya selalu kasih deh Pak. Jadi mereka kayak gimana ya, sudah saya lihat saya nih. Kalau sudah saya kasih, ada mereka sudah pergi sudah. Apa yang Mbak Opik ya? Opik. Ya, Mbak Opik pelajari setelah terlibat dalam urusan kerentangan anak ini. Apa yang saya pelajari? Apa yang saya berhasil diambil hikmahnya? Ambil hikmahnya. Intinya kita bisa memberi, kita bisa giving. Walaupun giving itu tidak besar ya, tapi manfaatnya bagi orang lain itu. Karena di dalam firman Allah juga sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu yang saya sangat motivasi, terus itulah inspirasi saya mungkin ya untuk kedepannya gitu. Itu ada berapa anak yang berhasil diidentifikasi? Identifikasi sebenarnya banyak Pak ya, banyak. Karena di sini kan saya juga belum terlalu ramah di dalam masyarakat, tapi sejauh ini selama bisa dibilang 5-6 bulan, tapi alhamdulillah sudah banyak anak yang saya tahu kisah hidupnya gitu. Seperti itu. Yang sekarang mau dilayani itu ada berapa? Ada 4 ya Pak. Anak-anak terlantar itu anak-anak disabilitas, terus anak-anak stunting gitu. Jumlahnya berapa? Stunting itu ada 13 orang, disabilitas ada 20 orang, terus anak terlantar itu yang masuk ada 4 orang. Adminduk lebihnya? Iya. Adminduk berapa nih? Adminduk banyak. Paling banyak. Kayak KIA gitu. Ya. Itu hampir 200, terus kalau kakak hanya ada 5 orang ya Pak. Kemarin kan sudah yang terbit. Tapi kalau KIA-nya itu kan dari dulu kan perurusannya sudah hampir lebih dari 300 sudah ya, anak-anak yang sudah ada KIA-nya kita urus dari awal kegiatan ini. Lebih dari 300 sudah Pak. Alhamdulillah dari sekian banyak SD, SMP, SD Uma Buntar, SD Berangpelat kan satu ini loh, satu wilayah Desa Pelat gitu. Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi KIA-nya gitu. Dan itu alhamdulillah kita yang berjalan gitu. Masih ada sisa tak yang belum? Masih banyak Pak. SD1 belum semuanya, belum separuh gitu. Terus nah itu artinya memang kerentanan ini masih perlu pendampingan yang agak lama gitu ya. Ya di sananya. Cuman kalau berkas kita sudah semuanya dicapil, tapi cuman orang capilnya kan pertama habis ribon. Nah, itu dikata orang capil habis ribon. Oke. Sedangkan itu Pak kalau tidak salah bulan 3 itu sudah semuanya terkumpul ke berkas-berkas itu. Kita ada yang door to door ya, Bapak. Door to door ya, dari rumah ke rumah, terus ke sekolah, ke kepala sekolah, begitu saya ambil datanya gitu. Di luar pendampingan ini dalam rangka gawe gubuk apa buat desa. Iya. Memang Mbak Opik juga melayani sebelumnya. Membantu juga iya sih. Pengurusan. Iya, membantu juga dulu saya juga sebagai jasa juga kecapil gitu nih. Coba kalau orang ngasih ya saya ambil gitu ya, taruh. Sebenarnya kalau orang kasih saya ya saya ambil sih, jasa lah gitu. Tapi sekarang kan lebih aktif di sini alhamdulillah gitu. Sedikitnya masyarakat bisa terbantu gitu sih.
banyak juga kemarin yang kakaknya sudah saya selesaikan. Ya gratis, ya bisa dibilang gratis, ya gratis. Iya. Itu sih Pak. Apalagi Pak? Ya, dengan adanya pelayanan semacam ini, menurut Pak Opik sendiri gimana pandangannya? Apa memudahkan sekali bagi masyarakat? Ya, karena dari segi efisiensi anggaran kan Iya, paham. Ya bisa membantu sih mereka ya, karena masyarakat yang ada di sini dengan ada LPA ini. Terus saya di sini bisa dibilang perantara, bisa dibilang pendamping. Alhamdulillah masyarakat yang di sini bisa terbantu. Itu sih. Nah, apa saja sebetulnya jenis dari kegiatan dalam kedekatan dengan forum anak itu, jenis kegiatan yang dilakukan saya? Iya. Kegiatan saya sendiri seperti apa ya? Ngajak mereka gotong royong, begitu. Terus misalnya kalau di dalam masyarakat kayak apa ya? Saya ajak siring gitu lewat chat atau apa, kita ajak kumpul karena di rumah saya di atas itu Pak. Dia bilang bagus di atas karena enak pemandangannya gitu. Jadi sering saya ajak anak-anak ke atas itu gitu. Dalam sosialisasi perkawinan anak? Sosialisasi iya juga, terus jangan pacaran misalnya kita larang seperti itu. Cuman yang paling utama saya sering saya tekankan kepada anak-anak itu mengenai attitude itu sih. Yang paling penting attitude. Cuman kalau untuk pernikahan usia dini saya belum segitunya misalnya saya jelaskan kepada anak-anak gitu. Cuman pokoknya jagalah attitude itu sih. Perkembangan forum anak sendiri bagaimana? Ada penambahan anggota? Alhamdulillah ada penambahan anggota. Terus misalnya kalau kita lihat dari kita sering sosialisasi. Misalnya saya juga yang mengajak anak-anak juga ke door to door. Saya juga ngajak mereka. Alhamdulillah sih ada satu anak pernah saya dengar katanya, tapi dia bukan forum anak Pak ya, bukan forum anak. Mau nggak masuk di kegiatan ini? Ya saya mau. Saya juga ingin aktif di kantor desa, ingin aktif di dalam masyarakat. Itu anak kecil kalau tidak salah umurnya sekitar 10 tahun. Itu yang buat anak kecil dia bisa berpemikiran seperti ini kok ya, apalagi saya gitu. Itu yang membuat saya gimana ya gitu. Kayak bersyukur gitu. Tapi kalau pengaruh terbesar dari kehadiran forum anak ini yang Mbak Opik dampingi apa terhadap anak-anak yang lain? Terhadap anak yang lain apa ya Pak? Sebenarnya belum ini ya, belum begitu tahu gitu. Misalnya apalagi masyarakat kadang-kadang misalnya apalagi sekarang kan sudah ada perdes apa nih? Jadi kapan sosialisasinya? Juga kadang-kadang ada juga seperti itu tuh, masyarakat ngomong padahal kita sudah sosialisasi. Nah sebenarnya belum menyuruh ini Pak ya, masih apa namanya ya? Pokoknya nih belum mereka tahu lah misalnya 100% lah misalnya dari masyarakat. Tapi penambahan sudah ada. Alhamdulillah sudah ada penambahan. Kan itu termasuk pengaruh itu. Iya. Kayak misalnya kalau kita ajak terus nanti apalagi orang tua paling mensupport Bapak yang namanya kita kasih masuk dalam forum anak. Misalnya maaf Bapak, misalnya kalau kita ajak bahasa sama misalnya bahasa Indonesia nih saya ajak anak masuk dalam ini, mereka itu paling orang tuanya ini ya. Mereka itu paling support gitu. Ajak yang penting itu kan kebaikan gitu. Ya itu sih saya juga kayak kadang ya ada kebanggaan tersendiri lah di kita tuh Pak. Itu sih. Jadi saya bercerita sedikit tentang salah satu kader yang alhamdulillah kemarin sudah mengikuti kegiatan pembekalan pelatihan untuk menjadi fasilitator dalam hal mengupayakan perlindungan terhadap anak di Desa Pelat. Jadi alhamdulillah sejauh dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik itu dari teman-teman dari LPA bersama UNICEF, desa juga dia apapun program yang kemudian diselenggarakan oleh desa kami minta keterlibatannya. Alhamdulillah dia sangat partisipatif dan dia juga cukup aktif mengupayakan apa yang kemudian beban tanggung jawab yang tadinya diberikan. Cuman memang saya merasa gimana ya, karena belum sempat, belum bisa kita anggarkan di APBD, artinya bahasa kadernya seperti kader-kader yang lain, kader Posyandu, kader KB, kader kesehatan lingkungan, semuanya ada honornya. Nah, saya menyampaikan dari hati ke hati ke Mbak Novi bahwa
mungkin hari ini belum ada, tapi mari kita tunjukkan eksistensinya dulu, karena itu menjadi alasan kuat nanti ke depannya dalam penyusunan perencanaan yang mungkin lebih persis, lebih pastinya di APBDes nanti Mbak Novi harus masuk. Kemudian silakan teman-teman mencatat apa kekurangan, apa kendala yang kemudian ditemui, apa harapan besarnya, terutama sekali berbicara tentang perlindungan terhadap anak di Desa Pelat, yang sekiranya nanti itu bisa diarahkan menjadi program desa yang bisa dianggarkan di APBDes seperti itu. Itu sebelum dianggarkan dia terus bekerja. Alhamdulillah dia terus bekerja, sehingga apapun masukan yang sekiranya positif untuk mendukung lancarnya atau suksesnya program yang dibawa oleh teman-teman LPA bersama UNICEF ini, saya juga tetap support. Progresnya bagaimana tadi? Alhamdulillah beberapa capaian-capaian yang dilaksanakan kemarin, semisal fasilitasi tentang bagaimana anak-anak, forum anak di desa mengakses kartu identitas anak, alhamdulillah. Kemudian di situ karena secara langsung berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Mbak Novi juga sekalian memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki adminduk yang berupa kartu tanda penduduk, kemudian kartu keluarga. Jadi alhamdulillah banyak yang kemudian difasilitasi karena sudah berhubungan secara langsung dengan teman-teman di Dinas Dukcapil seperti itu. Jadi aksesnya sepertinya mudah. Kami desa juga merasa terbantu dengan keberadaan kader, sehingga kekurangan tadi terutama sekali bicara tentang kartu identitas anak yang hari ini mungkin tidak seperti kebutuhan KTP, Pak ya. Kalau KTP kan menjadi syarat, minta fotokopi KTP gitu. Nah, kalau untuk kartu identitas anak, kalau Dinas Pendidikan tidak memberlakukan kartu identitas ini sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan atau untuk kepentingan administrasi lainnya di sekolah, maka KIA ini menjadi belum begitu penting di tengah masyarakat, sehingga mungkin capaian-capaian yang didapatkan ini kesannya itu menjadi tantangan tersendiri untuk mengajak masyarakat bahwa memiliki KIA untuk anak itu sangat penting sebenarnya. Tapi alhamdulillah lumayan capaiannya kemarin, alhamdulillah.